Episode 5 Pulau dimulai saat kita tinggalkan dengan Ban mencoba membunuh Miho dengan pedangnya. Dia lolos dari kesurupan setelah menusuk tangannya sendiri sementara Miho takut padanya karena menggunakan energi iblis nafsu. Dia merasa jijik setelah apa yang dia lakukan dan kabur dari tempat kejadian saat Miho pingsan di pelukan Yohan. Yohan memberi tahu Butler yang bahwa dia telah melakukan ini dengan sengaja dan tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana ketergantungan Ban pada iblis nafsu. Butler yang kaget saat Yohan menyebutkan bahwa pembunuh iblis itu telah mengorbankan lengannya sendiri dalam proses menyelamatkan Miho dan dia mengklaim bahwa Ban adalah satu-satunya yang bisa melindungi wanita, Wonjeong, Miho. Yohan tidak setuju dan memberi tahu Butler yang bahwa dia tidak menghasut pembunuh iblis untuk ini tetapi menambahkan bahwa dialah yang akan melindungi Miho dan bukan Ban. Ban berada di hutan saat ia memikirkan kembali apa yang telah diperingatkan oleh Baekjo tentang penggunaan kekuatan iblis nafsu untuk membunuh iblis lainnya. Sementara itu, Miho terbangun di tempat tidurnya dengan kaget, mengingat apa yang telah dilakukan Ban. Pada saat yang sama, Gong Tan diperkenalkan dan dia melakukan ritual yang memiliki efek yang mirip dengan yang dimiliki pengantin di episode 1. Dengan setan dilepaskan, Ban bergegas keluar dari hutan untuk melihat seperti apa malam bulan purnama. Keesokan paginya, sepasang trekker sedang melakukan perjalanan di hutan ketika seorang wanita melihat makhluk memakan organ manusia. Beberapa saat setelah itu, dia juga diserang. Episode melompat ke Yomji bersiap-siap ke sekolah saat Baekjo dan teman-temannya menonton berita. Laporan berita mengklaim bahwa 3 turis dibunuh dan organ mereka hilang. Para wanita mulai mendiskusikan legenda urban tentang setan yang memakan hati dan banyak lagi, tetapi Baekjo meminta Yomji untuk pergi ke sekolah. Yohan bergegas mencari Miho saat dia tahu Miho tidak ada di kamarnya lagi. Miho berhasil sampai ke hutan sendirian mencari Ban. Dia mendaki gunung sambil melacak lokasi Ban menggunakan GPS. Patung Dol Harebang ada di sana membuat penutup pelindung di sekelilingnya untuk menjebak semua iblis di dalamnya sementara Miho juga berada di dalam cangkang pelindung saat dia menemukan Ban. Ban kaget melihatnya dan bertanya-tanya apa pendapatnya tentang dia setelah apa yang dia lakukan padanya. Dia mencegah Miho mendekat tapi Miho mengklaim bahwa Ban tidak hanya mencoba membunuhnya tapi juga menyelamatkannya berkali-kali. Mereka bertengkar tentang Miho yang menempatkan dirinya dalam bahaya dengan mengelilingi dirinya di sekitar setengah iblis, tetapi Miho terus menjaga dunia di lengan Ban. Miho pergi saat dia frustrasi karena pria itu mendorongnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia berkemauan lemah karena tidak mampu mengendalikan energi iblis di dalam dirinya. Ban mulai memikirkannya, begitu pula Miho saat dia kembali ke kastil. Yohan menemukannya di sana dan menceritakan betapa khawatirnya dia terhadapnya. Dia mengklaim bahwa dia akan menjaga Miho saat pergi sementara Butler yang bersikeras bahwa Miho harus membiarkan pendeta menjaganya. Yohan dan Miho berkendara ke SMA Tamra dan dia ingat bagaimana Ban tidak ada bersamanya lagi. Di sekolah, para siswi mengikuti pendeta seksi. Yohan dan Miho bercanda bahwa para gadis tidak akan meninggalkannya sendirian jika dia terlihat mengenakan seragam sekolah. Miho melihat Suryeon yang masih gelisah setelah kejadian itu. Miho menawarkan beberapa nasihat, menghiburnya, tapi murid itu tidak ingat Miho atau dia dirasuki setan belum lama ini. Yomjo memperkenalkan Suryeon pada Miho dan Yohan saat kedua siswa itu berjalan menuju kelas. Miho bertemu dengan Sujin yang akan segera melangsungkan pernikahannya. Kedua sahabat itu memutuskan untuk segera berbelanja pakaian pengiring pengantin Miho dan kedua sahabat itu bertemu dengan Yohan sebagai pengamat yang lucu. Setelah Sujin pergi, Miho memberi tahu Yohan bahwa dialah satu-satunya orang yang membuat hidupnya sebagai siswa di SMA Tamra dapat ditanggung. Yomji mentraktir Suryeon makanan yang dibuat oleh neneknya dan kedua temannya berbaikan setelah Suryeon meminta maaf karena membentaknya. Baekjo memberikan pertolongan pertama pada lengan Ban dan memarahinya karena meninggalkan Miho sendirian. Ban mengaku bahwa dia hampir membunuhnya lagi dan khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan iblis di dalam dirinya. Baekjo meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan memintanya untuk terus melindungi Miho. Miho dan Yohan pulang kerja saat Yohan mendapat telepon yang memberitahukan tentang kakak laki-lakinya Chanhee. Yohan galau setelah telepon itu. Chanhee adalah kakak laki-laki Yohan yang juga diadopsi. Setelah berpisah dengannya selama bertahun-tahun, Yohan berharap bisa menemukan Chanhee kembali.
Chan He hanyalah seorang pekerja yang bertanggung jawab untuk membersihkan perahu dan kabin di Pulau Jeju. Sementara itu, Gong Tan membantu iblis membunuh manusia dan memakan organ mereka. Pemilik kapal dan kabin yang dibersihkan Chan He keduanya dibunuh oleh makhluk iblis itu. Gong Tan bersamanya dan tampaknya dendam terhadap manusia. Seorang lelaki tua membantu memberi makan Chan He dan memintanya untuk mencari pekerjaan baru. Dia memberinya selebaran dan memintanya untuk mengambil sepeda motor saat dia mencari pekerjaan. Yohan sedih karena itulah Mi-ho memutuskan untuk mengajaknya jalan-jalan. Dia meminta dia untuk melampiaskan dan membuka tentang perasaannya dengan dia. Dia mengajak Yohan ke kafe tunangan Sujin. Gadis-gadis itu mencoba gaun mereka untuk pakaian pernikahan dan bersenang-senang. Ban melihat mereka dari jauh dan akhirnya berhasil kembali ke rumah Baekjo. Wanita itu dan teman-temannya membicarakan tentang setan yang memakan organ manusia. Ban sengaja mendengar percakapan itu dan bergegas mencari iblis itu. Bekas luka di tubuh korban mengingatkan Ban pada Gong Tan. Dia pergi untuk memeriksa TKP dengan harapan dia akan menemukan sesuatu. Keesokan paginya, Mi-ho dalam suasana hati yang berkicau saat dia mengajak Yohan keluar untuk kunjungan kejutan itu. Dia membawanya ke panti asuhan yang meninggalkan tempat Yohan, Chan Hyuk dan Chan Hee diadopsi. Kilas balik menunjukkan Mi-ho berbicara dengan butler Yang dan bertanya tentang masa lalu Yohan. Pendeta itu tersentuh dan mengenang waktunya di panti asuhan bersama kakak laki-lakinya. Yohan kembali ke kamar lamanya dan mengenang saat dia dan Chan Hee diadopsi. Asisten Mi-ho memberitahu mereka bahwa Chan Hee tidak jauh dan Yohan sangat berterima kasih. Gong Tan mengawasi aktivitas Mi-ho dan Yohan dengan bantuan serangga iblis. Di dalam mobil, Yohan memberitahu Mi-ho betapa bersyukurnya dia atas apa yang dia lakukan untuknya. Yohan ingin pergi menemui saudaranya sendiri dan Mi-ho setuju untuk melepaskan pendeta itu. Yohan memutuskan untuk mengantar Mi-ho ke rumah dan pergi mencari Chan Hee. Saat itu, Mi-ho mendapat telepon dari Sujin yang menyatakan bahwa tunangannya akan membawakannya kue wortel untuk berterima kasih atas hadiah pernikahan yang dia berikan kepada pasangan itu. Dalam perjalanan ke rumah Mi-ho, tunangan Sujin diburu oleh sesuatu. Sementara itu, Yohan tiba di dermaga saat dia mencari Chan Hee dan Ban tiba di rumah Mi-ho karena merasakan sesuatu yang menyeramkan. Gong Tan ada di rumah Mi-ho sambil memegang mayat tunangan Sujin. Mi-ho baru saja dalam perjalanan menemui tunangan Sujin saat dia melihat Ban menatap Gong Tan mengangkat mayatnya. Ban mulai mengejar Gong Tan. Di saat yang sama, Yohan akhirnya bertemu dengan Chan Hee yang mengenakan jas yang sama dengan iblis yang menemani Gong Tan. Sementara itu, Ban menghadapi Gong Tan di hutan.